apa namanya, jam 3 pagi, jam 3 subuh. Ibu sama bapak aku itu udah bangun, teman-teman. Udah bangun, ibu aku bikin nasi uduk, terus bapak aku bikin gorengan. Aku inget banget. Berlima, berenam itu kita tinggal di gubuk yang cuma muat kompor sama tempat tidur satu petak, itu ukurannya kayak. Jadi jangan sampai kita menutup mata. Belilah yang di pinggir-pinggir jalan, yang jalan-jalan yang pinggir gerobak kaki lima, kayak gitu kan. Kita sekalian membantu mereka juga. Padahal tanpa kita sadari, mereka itu berjualan penuh harapan buat mereka menyambung hidup, buat mereka menyekolahin anak-anaknya gitu. Assalamualaikum guys, sekarang aku lagi di pasar Gadanas. Aku lagi mau beli nasi. Aku mau beli nasi uduk guys. Mana ada nasi uduk? Oh ya, aku pesen 2 aja. Semuanya dulu guys, lagi ada yang beli. Ini pasar Tegadanas, pas perapatan banget, perapatan ojek, perapatan jembatan Tegadanas. Bawahnya dikit. Aku lagi nasi uduk, aku lapar banget. Semuanya lagi ngeladangin dulu, ada yang lagi makan nasi uduk. Cekol lo. Oh, iya, iya, iya. Giờ nấu cho chị muốn tắt thì bố tambah Để beli Oh, iya, dua. Dua mah nuju make endog, nuju tong diendogan. kan ngejelas masuk di hari nawa itu tambah ya Ambil lomba. Ambil. Oh, di dia nolong, iya dia nyukup. Adik nolong. Emang nyolok mah dia tadi. Ngobrol. teh kabeh kali mana yang anu di hari nawa anu duit jadi gini nunggu malu udah sumut Iya. orang ada yang enak mana pas ngegelap ke barunya enak alhamdulillah Ada Pak. sambal ada. Ada nyalang ngirit mal kita iya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan aku Pipit, guys.
Aku mau makan nasi uduk ya. Tadi aku beli nasi uduk di pasar, guys. Sekalian belanja. Jadi aku beli nasi uduk, lapar kan. Ini aku beli nasi uduknya di pasar Tegal Danas, teman-teman. Tuh. Ini juga ada gorengan bakwan. Masih panas, tadi baru diangkat sama si emaknya. Tuh. Nasi uduknya. Nasi uduknya. Tuh. Ini ada tempe, ada tahu, ada sayur timun. Tuh, pakai timun dan aku juga pakai telur dadar, guys. Ada bihunnya. Enak banget. Oke, selamat makan. Aku makan dulu ya. Nasi uduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga ada semur tahu, guys. Bihun. Nasi uduk itu nggak lengkap kalau nggak pakai bihun ya, guys. Dan timun. Aku baru kali ini ngelihat nasi uduk pakai topping sayur timun, guys. Biasanya kan cuma semur tahu gitu, tempe. Ini ada sayur timunnya. Dan nasi uduk ini paling enak pasangan komplit, pasangan serasi itu pakai telur dadar, guys. Pokoknya nasi uduk itu paling serasi sama telur dadar. Cobain ya telurnya. Ribet amat sih. Bismillah. Teman-teman, aku tuh suka banget sama yang namanya nasi uduk. Pokoknya aku suka banget sama nasi uduk ini, guys. Pokoknya nasi uduk itu kan gurih ya. Nah, kita makan nasinya aja udah wangi banget, enak banget, bau santan, bau sereh, daun salam, itu udah enak banget makan nasinya aja. Terus aku nasi uduk ini adalah nasi yang komplit gitu. Ada mie-nya, ada bihunnya, ada sayuran, ada kerupuk. Jadi murah meriah gitu, murah meriah tapi rasanya enak banget. Jadi buat aku yang istilahnya tinggal ngekos, buat anak-anak kos, anak-anak perantauan yang istilahnya yang ngirit-ngirit gitu kan, buat aku nasi uduk ini udah cocok banget gitu. Selain rasanya enak, porsinya juga banyak, harganya murah meriah gitu. Kita dapat 6.000 itu udah komplit, guys. Ada bihun, ada sayuran, ada semur tahunya, ada kerupuknya, dan kalau kita mau tambahin telur, kita tambahin telur itu tambah 3.000 gitu. Jadi 9.000, guys. Sebungkusnya itu 9.000 udah sama telur. Udah paling murah, rasanya enak, gurih gitu. Enak. Dan yang jualan nasi uduk itu mau pagi, malam itu banyak banget. Apalagi di daerah Tegal Danas ya, daerah sekitaran aku tuh banyak banget mau pagi. Dan tadi aku pas apa ya, teman-teman, pas aku beli nasi uduk ini di warung si Ima itu, aku tiba-tiba kepikiran, guys. Kepikiran apa ya? Aku kayak ngelihat ibu aku gitu, maksudnya apa ya? Nasi uduk ini ngingetin aku waktu aku kecil, guys. Waktu aku umur 5 tahun, 6 tahun, waktu aku sekolah kelas 1 SD kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya kelas 1 SD. Aku itu dibesarin sama ibu yang jualan nasi uduk, teman-teman. Ibu aku itu waktu aku kecil, waktu aku umur 6 tahun, 5 tahunan, aku ingat banget sampai sekarang, ibu aku itu jualan nasi uduk, teman-teman. Jadi kalau misalkan pagi-pagi, waktu jam 3 pagi, jam 3 subuh, ibu sama bapak aku itu udah bangun, teman-teman. Udah bangun, ibu aku bikin nasi uduk, terus bapak aku bikin gorengan. Aku inget banget. Sumpah, inget banget waktu itu, waktu aku umur 7 tahunan. Ibu aku itu jualan nasi uduk, guys. Pagi-pagi, subuh-subuh, ibu aku udah bangun jualan nasi uduk.
Bapak aku bikin gorengan, aku ingat banget. Dan waktu itu ibu aku jualannya di Tanggul, guys. Di Tanggul itu kayak apa ya? Di Tanggul, jauh dari kemana-mana, bukan di kampung sih. Jadi ibu aku tuh dulu nggak punya lahan, guys, nggak punya lahan pribadi. Jadi ibu aku itu sama bapak aku tuh tinggal di lahan pengairan gitu, lahan pemerintah. Itu di Tanggul, guys, di pinggiran-pinggiran tanggulan gitu. Ibu aku kan punya anak 3 ya, kakak aku 2, 4 ya, sama adik aku sama 4. Itu berdua tinggal di satu tempat, guys, kayak gubuk gitu. Zaman dulu ya, itu cuma kamar itu menyatu sama dapur, guys. Jadi waktu ibu aku masak nasi uduk, jadi pagi-pagi itu ya aku tidur, di samping aku itu udah kompor, ditunjangin kaki aku itu udah kompor sama tempat peralatan masak gitu. Jadi tahu banget pas ibu aku bangun pagi-pagi, terus bapak aku bikin gorengan, aku ingat banget. Bener-bener bikin jualan nasi uduk setiap pagi gitu. Jadi pas aku umur 6 tahun 7 tahunan, ibu aku sama bapak aku bisa nyokolahin anak-anaknya itu dari hasil jualan nasi uduk gitu. Dan aku nggak tahu ya, mungkin kakak-kakak aku atau adik aku masih ingat atau enggak. Pokoknya aku masih inget banget waktu aku kecil, ibu aku tuh jualan nasi uduk, teman-teman, sampai bisa nyokolahin aku, nyokolahin kakak aku, nyokolahin adik aku dari hasil jualan nasi uduk. Karena waktu itu kan emang kehidupan itu masih susah banget ya, apalagi tinggal di lahan pengairan, terus susahnya nyari lapangan pekerjaan gitu. Dan aku inget banget waktu itu ibu aku sampai waktu masih jualan nasi uduk, sampai kita pun mandi di sungai karena kan kita pinggiran Kalimalang gitu, pinggiran irigasi, kita di tanggulnya. Jadi aku sama kakak aku tuh sama adik aku setiap kali mau berangkat sekolah pasti ngelihat ibu aku jualan nasi uduk. Terus aku kalau mandi juga mandi di pinggir di kali irigasi itu gitu. Aku ingat banget kenangan ibu aku. Jadi makanya pas tadi aku lihat ibu yang penjualan nasi uduk ini, aku inget gitu, kok tiba-tiba langsung oh iya ya, dulu ibu aku juga jualan nasi uduk, ngebesarin anak-anaknya itu dari hasil jualan nasi uduk gitu. Aku langsung sampai mau nangis gitu, teman-teman. Dulu itu kalau nggak salah nasi uduk itu ibu aku dihargain 200 perak ya, 200 rupiah sepiringnya. Karena waktu zaman dulu ya, zaman aku masih kecil itu kalau nggak salah satu piring itu 200 rupiah, teman-teman. Dan aku ingat waktu bekal sekolah itu cuma 100 rupiah, paling besar itu 500 rupiah. Bener-bener kadang di sini aku berpikir bahwa kadang kita pengen makan di restoran, kadang kita pengen makan di tempat-tempat yang mewah, yang bagus, di mall. Tapi kita suka melihat ya yang di pinggir-pinggir jalan gitu, kadang kita melihatnya kotor lah, apalah segala macem. Padahal orang-orang yang berjualan di situ mereka sangat berharap banyak gitu. Mereka berjualan untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Mereka jualan nasi uduk di pinggir jalan gitu, dengan istilahnya dengan tempat seadanya. Tapi kadang kita suka pengen makan di restoran, atau ngelihat mereka yang jualan pinggirnya itu kayak kotor lah, nggak bersih lah, segala macem. Padahal tanpa kita sadari, mereka itu berjualan penuh harapan buat mereka menyambung hidup, buat mereka menyekolahin anak-anaknya gitu. Kadang aku juga bisa berpikir seperti itu, oh ya, tempatnya sederhana banget, apa iya makanannya enak, apa iya makanannya kotor gitu. Tapi di balik semua itu, aku lebih senang jajan-jajan di tempat seperti itu, teman-teman. Kayak di pinggir-pinggir jalan kayak gitu, makanan-makanan gerobak, aku seneng karena bolehlah kita sekali 2 kali makan di mall, di mewah, di tempat mahal. Tapi kadang-kadang kan di tempat mahal itu kan istilahnya makanannya udah mahal, harganya juga mahal, terus rasanya juga kan belum tentu enak. Nggak semua ya, pasti ada enaknya juga. Tapi menurut aku, buat teman-teman semuanya,
bolehlah kita makan di restoran, makan di mall, di tempat yang mewah. Tapi boleh juga kita sekali-kali makan, jangan kita lupain, jangan sampai kita menutup mata yang di pinggir-pinggir jalan kayak gitu, yang jualan-jualan nasi uduk kayak Sima ini juga, mereka malah lebih banyak berharap gitu. Mereka banyak yang membeli, soalnya mereka juga kan kemampuan ekonominya juga istilahnya lebih membutuhkan daripada yang di mall-mall gitu. Mereka lebih banyak tanggung jawabnya buat ngasih makan anak-anaknya, buat nyekolin anak-anaknya gitu kan. Kita kan nggak tahu yang di mall-mall itu juga mungkin sama buat anak-anaknya, tapi kan mereka lebih istilahnya lebih tidak terlalu membutuhkan. Tapi kan kalau yang pinggir-pinggir jalan kayak gini kan kayak si emak-emak atau yang jualan pinggir jalan pakai gerobak, itu kan yang lebih membutuhkan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita menutup mata. Belilah yang di pinggir-pinggir jalan, yang jualan-jualan yang pinggir gerobak kaki lima kayak gitu kan. Kita sekalian membantu mereka juga. Masa iya kita makan di mall sementara yang di depan mata kita yang jualan pinggir jalan kita lewatin, padahal mereka tuh lebih membutuhkan daripada yang di mall-mall, yang di restoran seperti itu kan ya teman-teman. Tapi ya itu terserah kalian, tapi menurut aku lebih baik kita membantu perekonomian mereka yang lebih membutuhkan. Dan makanya aku bisa masak, bahkan bisa bikin nasi uduk teman-teman, karena memang waktu kecil aku tuh sering lihat ibu aku jualan nasi uduk, jadi makanya aku tahu banget rasa nasi uduk itu seperti apa, terus resep-resepnya itu apa aja, bumbu-bumbunya apa aja, aku tahu banget karena ya memang aku nyaksiin sendiri ibu aku masak. Di sampingnya itu kasur, tikar tempat aku tidur, jadi aku sering lihat ibu aku masak gitu. Kalau misalkan tengah malam, pagi-pagi gitu, jam 3 pagi ibu aku udah masak, kadang aku ikut bangun, ikut ngeliatin bapak aku bikin gorengan. Jadi makanya kenapa aku bisa masak, kadang aku bisa ngerasain oh nasi uduk yang enak, yang kurang ini kurang itu, jadi aku tahu, soalnya memang ada dasarnya, aku udah tahu dari ibu aku waktu kecil jualan nasi uduk. Ingat banget waktu sebelum aku berangkat sekolah ya, kan mandinya tuh mandi di sungai. Ini warung aku di depannya tuh sungai guys, sungai irigasi besar banget, dan itu nggak ada tetangga, siapapun nggak ada tetangga, cuma ada warung aku doang satu di atas. Itu jalannya masih jelek banget, nggak ada tetangga, kiri kanan tuh nggak ada tetangga, cuma aku doang yang mungkin keluarga aku doang yang waktu itu perekonomiannya sangat-sangat kurang gitu. Jadi makanya tinggal pun di tanah pemerintah, di tempat yang cuma gubuk-gubuk berenam itu, kita tinggal di gubuk yang cuma muat kompor sama tempat tidur satu petak, itu ukurannya kayak 2 kali berapa meter gitu guys, nggak luas. Pokoknya kamar sama dapur itu kita jadiin satu, menyatu banget gitu. Itu aku sangat-sangat sangat tahu banget pengalaman susahnya waktu itu. Tapi aku bersyukur banget punya ibu sama bapak yang luar biasa. Mereka berjuang sekuat tenaga buat nyekolahin anak-anaknya, terbukti dengan dia bisa nyekolahin aku, kakak aku, adik aku sampai SMP. Aku bersyukur banget. Aku suka gorengan si maknya, enak, garing. Sampai akhirnya ibu aku bisa kebeli tanah kan, bisa kebeli tanah pribadi, tanah sendiri, tanah hak milik di kampung, nggak tinggal di pengairan tanah pemerintah lagi. Itu ya dari hasil jualan nasi uduk, jualan gorengan, jualan kopi gitu. Aku inget banget guys. Kebangun rumah, nyekolahin anak-anaknya. Aku bangga banget sama orang tua aku. Pokoknya kalau kita melihat perjuangan orang tua kita ya demi anak-anaknya, itu
kita nggak bakal bisa membalasnya, guys. Kita nggak bakal bisa membalas jasa orang tua kita. Apalagi orang tua aku ya, sudah nggak ada, dua-duanya sudah. Apalagi sekarang kan orang tua aku juga dua-duanya sudah nggak ada gitu. Jadi ya tapi alhamdulillah sebelum mereka meninggalkan aku misalnya bisa sedikit membahagiakan mereka, bisa sedikit bisa sedikit membuat mereka bangga gitu dengan aku bisa kerja sendiri, punya perusahaan sendiri gitu. Aku alhamdulillah sekali gitu. Tapi kalau misalkan ingat waktu aku masih kecil gitu ya kan, perjuangan orang tua aku tuh luar biasa banget. Mulai dari jualan nasi uduk, bangun pagi, jam 2 pagi sudah bangun, ibu sama bapak aku bikin gorengan, ibu aku bikin nasi uduk, terus melayani, terus jualan kopi nyampe malam, siangnya jualan es, pokoknya luar biasa banget gitu. Jadi makanya tadi pas aku beli nasi uduk di Sima ini, aku benar-benar kayak nyes banget gitu, kayak langsung tersentuh banget gitu. Oh iya, mereka itu berjualan memang benar-benar membutuhkan, teman-teman, benar-benar membutuhkan perekonomian. Kadang mereka jualan nasi uduk di tempat yang sederhana, berdagang di tempat yang apa adanya. Mungkin ya karena mereka memang ada modalnya seperti itu, seadanya segitu. Makanya mereka berharap kita itu untuk membelinya gitu. Makanya buat teman-teman semuanya, sekali-kali cobalah makan di pinggir-pinggir jalan seperti itu, yang di kaki lima, karena mereka lebih membutuhkan, teman-teman. Aku jadi cerita ya, guys. Nasinya uduk udah habis. Enak banget nasinya Sima itu. Ini Sima ini jualannya di Tegal Danas ya, guys ya, pas perapatan pasar Tegal Danas. Semoga Sima itu jualannya makin laris, panjang umur, bisa sehat terus, bisa jualannya laris, bisa terus berjualan, bisa makin rame, banyak yang beli, bisa sehat. Amin. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Semoga kita semua panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Bye-bye.